Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami, kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Taufikur Rahman, Lola Derista, Muhammad Mahardika, Lailatul Mafula, dan saya sendiri Nurjatul Munawaroh akan membahas tentang Islam, politik, dan hukum. Yang pertama, prinsip-prinsip Islam dalam bernegara. Islam adalah sumber keadilan yang melindungi masyarakat dari tindakan kezaliman, serta membangun harmonisasi antar umat beragama dalam bernegara. Etika bernegara dalam Islam jelas menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mengutamakan prinsip musyawarah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bermusyawarah untuk berbagi urusan dalam Quran surah Ali Imran ayat 159. Di dalam kehidupan bernegara, Rasulullah SAW sudah meletakkan dasar dan prinsip-prinsip umum yang dapat diteladani. Menurut Muhammad Arkon, seperti dijelaskan Nurholis Majid, bahwa eksperimen Madinah itu telah menyajikan kepada umat manusia. Contohnya, tatanan sosial politik yang mengenal pendelegasian wewenang. Dalam artian, wewenang atau kekuasaan tidak memusat pada tangan satu orang seperti pada sistem diktatorial, melainkan kepada banyak orang melalui musyawarah dalam kehidupan berkonstitusi. Kekuasaan tidak pada keinginan dan keputusan lisan pribadi, tetapi pada suatu dokumen tertulis yang prinsip-prinsipnya disepakati bersama. Karena wujud historis terpenting dari sistem sosial politik eksperimen Madinah itu ialah dokumen yang termasyhur, yaitu Mitsak al-Madinah, yang di kalangan para sarjana modern juga menjadi amat terkenal sebagai konstitusi Madinah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan tentang karakteristik pemimpin yang baik menurut Islam. Karakteristik ini ada 7. Yang pertama adalah akidah iman yang kuat, di mana dalam Islam, akidah atau iman yang kuat merupakan karakteristik yang paling pokok yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Sebab akidah yang kuat ini akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kepemimpinannya. Dan yang kedua ada amanah. Amanah ini berarti kepercayaan. Kalau seseorang diberi amanah berupa jabatan, maka berarti dia dipercaya untuk menduduki jabatan tersebut. Dan yang ketiga ada tanggung jawab. Nah, antara tanggung jawab dengan amanah mempunyai ikatan yang sangat erat, di mana ada amanah, di sana ada pertanggungjawaban. Dan yang keempat ada adil. Adil dapat berarti sama, seimbang, perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Dan yang kelima ada istiqomah. Istiqomah ini berarti pendirian yang teguh. Seorang pemimpin harus mempunyai pendirian yang teguh. Tidak gampang dibisiki atau dipengaruhi oleh isu-isu yang akan mempengaruhi pendiriannya. Dan yang keenam ada akhlak mulia. Akhlak mulia ini merupakan keharusan bagi seorang pemimpin. Karena hal ini bukan saja untuk menaikkan martabat, kewibawaan, serta prestasinya, tetapi juga akan ikut mewarnai cara dia bersikap dan memperlakukan stafnya dan orang lain. Dan selanjutnya ini ada pemaaf dan lemah lembut. Sebagai pemimpin, seseorang harus berhati-hati, berhati lapang, dan mudah memberikan maaf serta rendah hati terhadap bawahannya. Dan yang selanjutnya ada musyawarah. Musyawarah merupakan yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin, terutama apabila ada masalah-masalah yang pelik yang harus dipecahkan. Dan yang terakhir ada pengetahuan. Seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan dan skill dalam bidang pekerjaannya. Tanpa itu tidak mungkin dia akan melakukan pekerjaan atau mengarahkan pada stafnya untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada hak dan kewajiban pemimpin. Hak pemimpin itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, hak untuk ditaati. Yang kedua, hak untuk dibantu. Ketiga, hak mendapat penghasilan atau al-kashim. Dan yang keempat, hak mengeluarkan peraturan. Next. Selanjutnya ada kewajiban pemimpin. Setiap pemimpin harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan atau jabatan yang telah dipilih tersebut.
Tanggung jawab di sini maksudnya mau dan mampu menjaga amanah atau kepercayaan masyarakat yang memang secara otomatis berbeban di pundaknya. Berikut adalah kewajiban pemimpin. Yang pertama, memelihara agama. Yang kedua, mentafsirkan hukum-hukum. Yang ketiga, memelihara dan menjaga keamanan. Keempat, menegakkan hukum-hukum Allah. Yang kelima, menjaga tanpa batas dengan kekuatan yang cukup. Yang kelima, memerangi orang yang menentang Islam. Yang ketujuh, memungut faid dan sadinah sesuai dengan ketaatan syara. Yang ke-8, menerapkan pemberian sesuai kadar. Yang ke-9, mengutamakan orang-orang yang dipercaya dan jujur dalam menyelesaikan tugasnya. Dan yang ke-10, melaksanakan tugas-tugasnya langsung di dalam membina umat. Hak dan kewajiban yang dipimpin. Ada sejumlah hak pemimpin atas orang-orang yang dipimpinnya. Kewajiban orang-orang yang dipimpin atas pemimpinnya antara lain yang pertama percaya dan berprasangka yang baik. Yang kedua memberikan nasihat. Ketiga menaatinya pada selain kemaksiatan kepada Allah. Yang keempat melaksanakan keinginan pemimpin sekalipun bukan merupakan azimah atau perintah tegas. Yang kelima, berbicara kepadanya dengan sopan dan tidak menyinggungnya. Keenam, mematuhi perintahnya dan tidak menyalahinya. Ketujuh, bersandar terhadap apa yang tidak disukai dari pemimpin. Yang kedelapan, memuliakan pemimpin dan melindunginya baik ia ada atau sedang tidak ada di tempat itu. 9, menjaga rahasianya. Dan yang ke-10, tidak menyangkut keburukan seorang di hadapan pemimpin, menghilangkan kesusahan hati pemimpin ketika dalam kesempitan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum Islam. Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Tujuan hukum Islam menurut Abu Ishaq al-Shatibi ada 5 tujuan hukum Islam, yaitu yang pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga akal, yang keempat keturunan, dan yang kelima ada harta. Selanjutnya ada hukum Islam. Menurut Abu Ishaq al-Shatibi ada 5 tujuan hukum Islam. Yang pertama agama, yang merupakan tujuan hukum Islam yang pertama karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Yang kedua jiwa, merupakan tujuan hukum Islam yang kedua karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga akal, merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam karena dengan mempergunakan akal manusia akan dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Yang keempat, keturunan, yaitu bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Dan yang terakhir, harta, merupakan tujuan hukum Islam yang terakhir yang merupakan pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya, karakteristik hukum Islam. Yang pertama, sempurna. Yang kedua, elastis. Yang ketiga, universal dan dinamis. Yang keempat, sistematis. Yang kelima, hukum Islam bersifat ta'aluk dan ta'abudi. Next. Selanjutnya, ragam hukuman Islam dalam atasi kejahatan. Yang pertama ada hudud, yang kedua ada jinayat, yang ketiga ada ta'zir, yang keempat ada mukhalafat. Jadi, menurut Abdul Qadir Auda mengatakan bahwa prinsip hukuman dalam Islam dapat disimpulkan dalam dua prinsip pokok, yaitu menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi terpidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus memberantas segala bentuk tindak pidana. Memberantas segala bentuk tindak pidana bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat, sedangkan untuk pribadi terpidana bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya. Oleh sebab itu, menurutnya hukuman bagi segala bentuk tindak pidana yang terjadi harus sesuai dengan kemaslahatan dan ketenteraman masyarakat yang menghendaki. Next. Demikian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf.